Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada subtema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Hari ini kita akan mulai dengan subtema 1 dan pembelajaran IPA mengenai perubahan kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Kita akan belajar bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan suhu dan bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan wujud. Nah, sebelum itu kita juga harus mengingat beberapa materi yang sudah kita pelajari di subtema 6, yaitu tentang perpindahan kalor. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruhnya terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud. Yang pertama kita pelajari adalah tentang pengaruh terhadap perubahan suhu. Sebelumnya anak-anak di sini sudah tahu belum apa sih arti suhu itu? Gimana? Oh, tidak ada yang tahu? Tidak apa-apa. Jadi, suhu adalah suatu besaran yang menyatakan panas suatu benda ataupun dinginnya suatu benda. Jadi, contohnya suhu di dalam sebuah kulkas atau suhu di dalam sebuah ruangan. Itulah contoh dari suhu. Kemudian, untuk kita tahu bagaimana suhu di ruangan tersebut digunakan termometer. Jadi termometer adalah alat pengukur suhu. Kemudian bagaimana sih pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Jadi contohnya begini, dalam ibu di dapur memasak air itu dari keran suhunya sekitar 28 derajat Celcius atau suhu ruangan. Ketika dipanaskan atau diberi kalor, suhu tersebut naik menjadi 100 derajat Celcius saat mendidih. Itulah pengaruh kalor terhadap suhu. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Anak-anak di sini sudah tahu kan apa saja wujud benda yang ada di sekitar kita? Ya betul, ada yaitu padat. Contohnya ya meja, kursi, buku, pensil yang ada di depan kalian. Kemudian cair, ya cair itu contohnya air, minyak, alkohol seperti itu. Kemudian gas seperti yang kita hirup dan kita keluarkan yaitu adalah oksigen dan karbon dioksida. Nah, bagaimana sih pengaruh kalor terhadap perubahan wujud? Nah, contohnya begini, ketika diberi kalor, benda padat itu bisa mencair. Contohnya dalam kasus kita membiarkan saja es batu di suhu ruangan atau es batu itu kita panaskan, kita beri kalor sehingga berubah wujud menjadi cair. Peristiwa tersebut namanya mencair. Sebaliknya, ketika benda cair dilepaskan kalornya akan menjadi bentuk padat. Peristiwa tersebut membeku. Kemudian benda padat juga bisa salah satu benda padat ketika diberi kalor juga dapat menjadi gas. Peristiwa tersebut peristiwa menyublim. Menyublim adalah contohnya ya, peristiwanya kapur barus yang kita letakkan di lemari tiba-tiba saja hilang kemana? Kapur barus tersebut menjadi gas, menjadi menyublim. Ada juga gas menjadi padat, yaitu namanya adalah mengkristal. Kemudian benda cair ketika diberi kalor juga bisa menjadi gas, yaitu peristiwa menguap. Seumpama seperti halnya kita mendidihkan air lama-lama airnya habis menjadi gas. Itulah yang disebut dengan menguap. Kemudian gas menjadi cair itu ketika kita malam hari udara menjadi dingin, kemudian udara tersebut menjadi titik-titik embun yang kita temukan di daun pagi hari. Nah, itulah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Baik. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan dikerjakan. Oke. Ya, silahkan dikumpulkan. Ya. Oke. Terima kasih. Kemudian nanti jangan lupa dipelajari untuk materi selanjutnya. Akhir kata,
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.